Akhirnya ditolak, pulang. Datang lagi setelah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang berikutnya Umar bin Khattab meminta pertanyaan yang sama, tapi ditolak dengan alasan yang sama. Akhirnya timbul satu peristiwa yang mana diminta sosok dua orang manusia yang sangat mulia, sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa mereka berdua? Cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dengan polosnya datang kepada Bilal bin Rabah meminta satu pertanyaan yang sama, tapi konteksnya yang berbeda. Tadi kepada Nabi Muhammad, konteks yang selanjutnya mengatakan, ya Bilal, amma tu'adzin lana kama tu'adzin li jaddina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, maukah engkau azan sebagaimana engkau azan kepada kakek kami? Tadi Nabi Muhammad, sekarang kakek kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun terdiam. Sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad ini terdiam. Kemudian berkata, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepadaku Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tapi saya menolak permintaannya. Sekarang yang datang kepadaku adalah kesayangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku takut ketika aku menolak permintaan kalian berdua, saya takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menolak kedekatanku di yaumil kiamat nanti. Bayangkan sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya disepakati oleh Bilal bin Rabah. Tatkala sudah mau azan, Bilal bin Rabah sudah naik sebagaimana biasanya di kota Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal bin Rabah. Dalam riwayat, gemetar kota Madinah, hening kota Madinah dengan perkataan tersebut. Tatkala sampai di Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak sampai di kalimat tersebut, seluruh kota Madinah mengatakan, Abu Isa Muhammad, Abu Isa Muhammad. Apakah Nabi Muhammad ini hidup lagi? Bayangkan, apakah ini Nabi Muhammad hidup lagi? Ini sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan, inilah cinta yang sesungguhnya kita mau praktekkan. Tatkala kita mau ditanya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak tahu. Salat kita tidak tahu, mengaji apalagi kita tidak tahu, tapi kita mengaku cinta. Ini dusta, ini bohong. Cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai di situ, Bilal bin Rabah ini dalam riwayat Indal Muhtadar. Muhtadar ini bahasa Indonesia, muhtadar ini sakratul maut. Ketika sakratul maut sudah di sini, istri Bilal bin Rabah dalam riwayat mengatakan, wahusna, alangkah sedihnya aku, alangkah sedihnya aku. Sedih wajar karena sosok suami mau meninggal. Orang kalau meninggal kita pasti sedih. Tapi apa yang dikatakan sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qurba ghadan likahibbah Muhammadin wa hizbah. Sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah senangnya aku, kata Bilal bin Rabah, alangkah senangnya aku, kata Bilal bin Rabah, besok aku akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya di surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah sosok pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan lagi-lagi muncul. Apakah kita sudah siap untuk mempelajari agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingat wahai saudara-saudaraku, kita hidup di dunia ini hanya titipan. Betul enggak? Kita hidup di dunia ini hanya titipan. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama untuk berusaha untuk menjadi yang terbaik daripada yang terbaik. Mau belajar ilmu agama, mau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini mau meninggal.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih, a'maru ummati ma baina 65 wa 70. Umur umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu antara 60 70. Pertanyaannya sekarang yang hadir di sini sudah ada yang 20, sudah ada yang 30, 50 apalagi. Tinggal tunggu lampu merahnya ya. Tidak lama lagi, tapi al-maut, mati ini atau ajal ini tidak memandang umur. Rasulullah cuma kabarkan, orang yang baru lahir saja bisa meninggal, orang yang sehat bisa meninggal, yang sakit, yang kaya, yang miskin meninggal kapanpun meninggal. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama untuk belajar lebih dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis. Hadis ini diceritakan dalam kitab Ihsan fi Takrib Al-Imam Abul Khatim, dijuluki dengan Abul Khatim. Hadis ini juga diceritakan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini sudah juga dikatakan dalam Sahih Bukhari ini juz 5 halaman 12, dalam Imam Muslim di dalam juz 4 halaman 2032. Dalam suatu hadis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini naik khutbah yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini naik khutbah, datang seorang laki-laki, faja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, laki-laki ini seorang badui. Badui ini tidak tahu apa-apa, orang yang tidak terpelajar. Dia datang ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang khutbah. Satu pertanyaan, hanya satu pertanyaan yang diminta oleh badui tersebut. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Dalam hadis, wahai Rasulullah, kapan sih itu hari kiamat? Bertanya, ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Karena Rasulullah dalam keadaan khutbah, Rasulullah selesaikan khutbahnya, Rasulullah selesaikan dalam riwayat, falamma qadha salati, setelah selesai dari solat, Rasulullah bertanya, manin sa'il, siapa yang bertanya tadi? Dalam riwayat lain, manis sa'il an sa'atihi, siapa yang bertanya tadi tentang hari kiamatnya? Berdiri sahabat tersebut, saya, ana wahai Rasulullah, saya yang bertanya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan tentang hari kiamat? Apa yang kamu persiapkan? Kira-kira kalau kita ditanya apa yang kita persiapkan menghadapi hari kiamat, kira-kira apa? Amal kita tidak cukup, perbuatan baik kita tidak cukup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kau persiapkan menghadapi hari kiamat? Apa kata seorang badui? Ya Rasulullah, wa ma'adatu kabirun syai', saya tidak memiliki banyak amal, wala salat, walaupun salat yang banyak. Dalam riwayat, saya tidak memiliki amal yang banyak kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali, kata badui tersebut, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Timbullah sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, al-mar'u ma'man ahab, atau dalam riwayat lain, anta ma'man ahab, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ditanya, apa yang kau persiapkan dengan amalanmu dengan hari kiamat? Tidak ada wahai Rasulullah kecuali saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah dengan mulutnya, dengan bibirnya mengatakan, al-mar'u ma'man ahab, anta ma'man ahab, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Bahkan kata Imam Anas bin Malik dalam majelis tersebut, kata Imam Anas bin Malik, saya tidak pernah melihat orang Islam yang sangat senang kecuali melebihi senang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau bersama orang yang engkau cintai. Bayangkan. Berarti mafhumnya, ketika kita hadir di majelis ini, insya Allah di yaumil qiyamah akan dibangkitkan bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum mukhalafanya berarti orang yang cinta dengan sinetron, dengan artis-artis Korea akan dibangkitkan dengan orang-orang tersebut.
orang yang sering minum khamar dan lain sebagainya. Apakah kita mau? Apakah kita mau? Tentu kita tidak mau. Hidup di dunia ini hanya sementara, wahai saudara-saudaraku. Marilah kita belajar tentang ilmu agama yang sudah dianjurkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita mengaku cinta, kita mengaku rindu, tapi tidak ada bukti, tidak ada aplikasi untuk kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita mau belajar tentang ilmu agama, mau hadir di majelis-majelis ilmu. Ingat, kita belajar untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan kita tidak cukup dengan akhlak, tapi dengan ilmu harus kita kombinasi agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang ada yang mengatakan, idza kana antum, kalau kalian ini sekarang ini melihat, idza kana fi insan yatirul alal hawa, berjalan di atas udara, terbang maksudnya, aul yamshi alal ma, atau berjalan di atas air, ketahuilah setan juga bisa melakukan hal tersebut. Makanya tidak cukup, kita harus belajar bagaimana kita mengetahui dengan ilmu agama, bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan puasa kita, amaliyah kita. Kemudian kita hadir majelis, apalagi kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Sudah dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka yang tidak hadir. Allah berikan hidayah supaya bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menyembuhkan orang-orang yang telah sakit, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.